Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit lebih jauh di pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar banyak hal dari atas perahu itu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang dan bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Lalu Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Sesudah menarik perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, khususnya para pendidik, para pengajar, saya punya pengalaman ketika di seminari kami diajari 5 bahasa asing. Tapi karena 5 bahasa asing ini tidak pernah dipraktekkan, hilang. Bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Londo, bahasa Prancis, bahasa yang lainnya. Karena tidak pernah dipraktekkan, maka yang hilang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, harus ada praktek. Yesus pun di sini ada praktek. Ketika mengajar tentang ikan, tentu mereka melaksanakan, diperintahkan langsung menjala ikan pagi-pagi benar. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara, harus ada prakteknya. Kalau dulu 30% teori, 70% praktek, supaya mantap, supaya mendalam. Kalau tidak ada prakteknya, hambar.
mungkin bahasa Latin, apalagi bahasa Latin, tidak ada apa-apanya, saya hilang. Bahasa Yunani, lali. Bahasa Londo, ya paling-paling ya give me nasi goreng. Yang ada nasi-nasinya itu eling. Ya. Meten gerbaken what sambel and what kerupuk and a good glass beer erber, dengan satu gelas bir enak rasanya, dan seterusnya. Apalagi bahasa Perancis, waduh hilang. Paling-paling ya bonjour, bonsoir, selamat malam, paling gitu. Ça va, ya gitu aja. Parlez-vous français, hanya begitu saja. Yang lainnya hilang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita harus kalau dengan anak-anak harus ada prakteknya, supaya anak-anak mancep nang pikiran. Pembantu harus ada prakteknya. Kalau mateni kompor, ya gini, lalu dijeglekan, ditekan, dijeglekan. Nah itu lalu prakteknya dia sendiri ditekan, dijeglekkan, supaya dia tahu apa yang dilakukan. Kalau tidak tahu nanti tidak ada kita, wah jeglek, rusak. Bapak Ibu saudara-saudara harus ada prakteknya. Kalau tidak ada, hilang. Ini untuk menunjukkan bahwa Kristus yang dipraktekkan di tengah-tengah itu lalu berbuat sesuatu bagi kita. Dan ini semua adalah langkah Tuhan untuk membiasakan orang-orang agar tetap tahan dalam derita. Dan ini semua kita semua berbicara tentang Yesus, dan Yesus pun juga ingin bahwa mendengarkan dia. Bertolaklah ke belakang, bertolaklah ke tempat yang dalam. Semula Petrus hanya mencari ikan begitu saja, tapi aneh Petrus ini. Petrus sungguh-sungguh mampu menjelajah daerah itu, sudah hafal tentang itu, mana, di mana, kapan ikan itu ada. Tapi tidak dapat apa-apa. Maka Yesus pun memerintahkan, tebarkanlah jalamu ke tempat yang lebih dalam. Lalu dari situ ditebarkan jala, luar biasa, penuh dengan ikan, 2 perahu penuh. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, keahlian saja tidak cukup. Harus ada praktek. Keahlian disertai dengan mujizat. Nah, ini mujizatnya. Yesus menunjukkan kealahannya, sungguh Allah, sungguh manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dan ini perlu keberanian untuk mengatakan sungguh Allah, sungguh manusia. Tidak ada nabi atau rasul yang seperti ini. Maka Bapak Ibu, mengikuti Kristus itu sudah benar. Bukan karena saya Katolik, saya pengkhotbah, tetapi karena ini benar adanya. Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus tetap sadar bahwa hidup kita ditopang oleh Yesus. Kemana-mana
dengan Yesus. Yesaya tadi mengatakan dunia masih kacau, dunia masih kacau. Tetapi Yesaya berbuat yang sama dengan berani. Ini aku, utuslah aku. Itu yang dikehendaki Allah. Kalau Allah mengutus seseorang, pasti orang itu memang kelihatan lemah. Yesaya memang masih muda. Yesaya masih muda. Orang kok kelunterang-keluntrung, orang kok cengengesan, orang kok gak tahu apa-apa. Tapi dipilih Allah. Justru orang yang seperti ini, asal punya keberanian, punya kemauan, ia pasti dipilih Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dipilih Allah menjadi penjala manusia. Penjala manusia mengandaikan sebuah keilahian. Kalau hanya ikan aja gampang ditebarkan, tapi manusia, mendekati manusia ini enggak sembarangan. Saya sendiri merosot mencolot ikannya, ditangkap ikan mencolot, melompat hilang. Ikan itu bisa macam-macam seperti manusia. Semula galau, semula lemah, lalu hilang ke gereja lain, karena ya itulah manusia. Dipelihara dengan baik, diberi jabatan ketua Mesdinar, ketua Kur, dari OMK, moro-moro hilang lho. Ya apa? Nang kono ono pacare. Ada kekasihnya di sana. Hilang ke Mawar Saron, kemana? Wah, enggak apa-apa Romo, ini kan masih podo Yesus sih. Tapi beda Yesusnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan pun lebih setia kepada diri kita, menyertai kita. Kalau dihantam oleh gelombang pasang seperti itu, kita pasti menang. Kalau kita lari, mencolot kemana, itu tidak ada yang tahu. Moro-moro hilang, moro-moro jadi ini, jadi itu, tidak jelas. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, harapan Yesus kita menjadi penjala manusia dan menjadi penjala yang setia. Untuk itu mari kita hening sejenak, kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk agar menjadi penjala manusia yang setia. Mari kita bangkit berdiri mengaturkan aku percaya bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa Kuasa pencipta langit dan bumi,